Hari ini pembicara kita yang pertama pagi ini ada Pak Dr. Diana Sebayang. Beliau adalah Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis dari Universitas Negeri Jakarta. Materinya adalah mengenai perkembangan ekonomi dan bisnis digital di Indonesia. Materi yang kedua ada Mas Gregorius Dian Aditya. Beliau PhD candidate dari Melbourne University. Founder ISET juga. Kalau Pak Diana tadi juga sebagai Dewan Pakar juga founder juga di ISET, masih IDNI juga. Materinya mengenai strategi membangun dan mengembangkan startup. Lalu nanti setelah makan siang ada Pak Fitri Hadi, beliau dari Direktur Teknologi Informasi di BIT. Ini kebetulan juga nanti siang beliau akan hadir mengisi mengenai pengembangan startup berbasis digital. Yang terakhir sebagai pelaku bisnis digital sendiri yaitu Pak Widianto, Mas Widianto, beliau adalah CEO dari akutuku.com. Intinya adalah bagaimana langsung prakteknya sebagai pelaku dia akan share pengalaman. Kalau ekonomi masih sering bicara tentang competitiveness-nya, daya saing suatu negara. Tetapi sekarang udah ada tren, daya saing suatu negara secara digital. Indonesia dalam hal ini masih itu di ranking 56, gitu. Tapi alhamdulillah udah naik dari 62. Cuma memang yang tanda kutip yang unggulnya aja itu udah dikit lah buat kita 62. Jadi untuk mengejar pada akhirnya kita mau mengejar Malaysia dia masih lumayan secara digital. Tapi kalau dilihat dari digital, kita ini posisi berada di kuadran breakout. Negara dengan skor relatif rendah, namun akan berevolusi secara cepat dan memiliki potensi dari negara dengan ekonomi kita yang kuat. Ya, tapi penekanannya adalah potensi ya Bapak Ibu ya. Berwira swasta itu seperti melompat dari tebing dan merakit pesawat sambil jatuh. Ketika pas yang tinggi, kalau nggak merakit pesawat Anda mati. Startup founder itu harus berani mati. Kalau kamu belum berani komit 100% keluar dari pekerjaanmu sekarang, startup kamu kurang lebih berkembangnya sulit. Karena kalau part-time, kurang lebih aku masih digaji katakan sama Google. Gak masalah kalau startup gagal masih gaji 1 juta. Tapi kalau sudah full time kayak membangun dari nol, kalau gagal kamu tidak makan. Di sini saya tampilkan bahwa membangun startup kan tidak semudah yang kita kira ya. Karena memang seperti mendorong mobil yang sedang berhenti akan lebih sulit dibandingkan menjalankan perusahaan yang sudah berjalan, sudah operasional, seperti mendorong mobil yang sedang berjalan. Kalau ini masih berhenti mobilnya, kita harus dorong. Sehingga banyak aspek yang harus kita pikirkan di membangun startup apapun, termasuk startup digital. Perkenalkan, saya Widi dari akutuku.com, foundernya, CEO untuk akutuku.com. Akutuku.com itu adalah marketplace yang khusus untuk melayani UMKM di Indonesia. Jadi sesuai dengan tagline-nya juga Indonesia banget. Kita berbeda ya, akutuku.com ini dengan marketplace yang lain berbeda karena kita isinya cuma UMKM aja. Yang khususnya produsen. Jadi bukan pedagang, tapi produsen. Jadi situ adalah gudangnya produsen tapi yang UMKM seperti itu. Untuk go online. Ya, secara ini termasuk juga kita mentoring juga ke UMKM-nya ya. Jadi misalnya ada kesulitan dari sisi bagaimana dia cara mempublikasikan produknya dan segala macam,
kita secara face to face itu mengajari mereka gitu. Nah, jadi sebenarnya UMKM yang kami kelola juga ini khusus ya, kita punya captive market. Kebetulan nama kelompok UMKM kita ini adalah UPPKS. UPPKS itu adalah usaha peningkatan produktivitas keluarga sejahtera. Jadi UMKM di bawah binaan BKKBN. Nah, di situ kami punya komunitas yang sudah jelas. Jadi di situ ada sekitar 39.000 kelompok UPPKS. Artinya apa? Kelompok ini adalah kelompok dari para UMKM. Nah, satu kelompok UMKM itu bisa terdiri dari 8 sampai 12 anggota. Which is itu artinya adalah kalau ada 39 berarti kalau kali 10 aja sudah ada 390.000 UMKM yang kita sedang akan bina gitu. Itu, Mas. ISET ini kan sebagai socio-technopreneur, di mana kegiatan kita selain kita juga melakukan survei, kita mengadakan diskusi publik yang rutin tiap bulan sekali. Mungkin teman-teman juga hadir ya waktu ISET series yang di Sarinah itu. Kita juga mengadakan workshop. Workshop ini diadakan 2-3 bulan sekali dengan isu-isu terkait yang tentunya menarik dan kita harap memang bermanfaat untuk turut mengawal perkembangan transformasi digital di Indonesia ini dalam berbagai bidang ya. Kebetulan saat ini yang kita bahas mengenai workshop ini mengenai strategi startup dan bisnis digital. Tidak menutup kemungkinan nanti kita bikin lagi terkait dengan dampaknya dalam hal-hal yang lain, misalnya budaya. Kan kita juga pengembangan digital kan berbagai bidang kan, nggak hanya di sisi ekonomi aja, budaya, sosial, politik dan lain-lain seperti itu. Kalau menurut kita itu ini kan proses, ini bicara era digital ini masih proses itu. Infrastruktur udah progres bahwa memang pada akhirnya mau diminta infrastruktur terutama telekomunikasi dengan ada ring itu udah mulai itu. Yang diharapkannya adalah meningkatkan kecepatan akses. Itu. Jadi kalau dulu misalnya 2G, 3G, 4G, harapannya adalah terutama daerah-daerah langsung kalau memungkinkan bisa jadi 4G minimal ke 5G. Baru kita pada akhirnya bisa bicara tentang ekonomi digital, bukan lagi menggunakan digitalisasi hanya buat WA aja. Itu. Kedua adalah menurut kami itu memang masih on progress dan sangat potensial karena memang Indonesia udah jadi pasar yang luas bagi pihak luar itu. Makanya harapan kita adalah itu digitalisasi ekonomi juga bisa mendorong kemandirian ekonomi kita. Kalau menurut saya begitu yang menjadi penting ya itu. Jadi bukan hanya pada akhirnya mengharapkan kita menjadi pasar sekali lagi, tapi kita juga menjadi subjek di dalam perekonomian nasional itu melalui era baru ya, era ekonomi digital. Kalau di Indonesia, sebenarnya startup itu value-nya sangat besar. Indonesia itu baru begini kita sudah punya unicorn 4. Semua orang punya handphone. Mungkin lebih banyak orang punya handphone daripada orang yang punya rekening bank. Jadi infrastrukturnya itu sebetulnya ada. Apa tantangannya? Yaitu tergantung marketnya. Orang Indonesia itu suka konsumtif. Jadi e-commerce itu sangat besar di Indonesia. Yang kurang, yang sulit itu bidang teknologi. Kita belum terlalu tahu tentang teknologi. Masalahnya juga SDM kita itu juga agak beragam. Di Pulau Jawa, memang pusatnya sebagian besar Pulau Jawa, sudah nggak perlu dibahas. Banyak orang yang tahu, banyak orang pinter, banyak programmer, banyak universitas yang bagus-bagus. Di luar Jawa, agak sulit. Orang belum tentu tahu cara pakai handphone. Jadi yang kita sebagai perusahaan, sebagai organisasi ISET ini mau mengembangkan, itu kita mau membantu perubahan digital di Indonesia. Terutama yang agak jauh. Kalau di Pulau Jawa sudah pinter-pinter lah, semua tahu online, semua tahu Google, semua tahu pakai app ini, app itu. Jadi yang di luar kita harus membantu. Kenapa? Kalau tidak, kita semua bisa termakan digitalisasi. Sudah banyak
karena digitalisasi perusahaan kecil-kecilan, besar-besaran juga sudah banyak yang tergeser. Jujur saya baru ini ikut workshop atau seminar yang seperti ini dan mindset saya makin terbuka gitu, bagus ya. Yang pertama juga membuka pandangan kita tentang startup seperti apa dunia digital sekarang yang semakin berkembang. Yang kedua lebih praktis ya, lebih memberi saya pengertian bahwa ini begini ya artinya. Jadi istilahnya semakin dalam saya tahu, yang pertama membuka wawasan, yang kedua teknis praktisnya saya semakin paham gitu. So far ya ini bagus ya, sudah bagus ya. Lagi pula kita diajak brainstorming juga bagus ya. Jadi kita membuka pandangan kita, kayaknya tahapannya misalnya pemateri pertama dengan pemateri berikutnya itu ada kesinambungan ya. Jadi itu dan orang-orangnya juga kompeten sepertinya itu, qualified juga di bidangnya. Ya. Menurut saya sih tema yang sekarang ini cukup mencakup semua, tapi ada beberapa hal yang memang harus di cover lebih banyak lagi, yang dimana untuk dunia kami di dunia konstruksi ini memang kita menerapkan sistem 4.0 juga, dan saya juga ingin mengetahui lebih jelas lagi kayak apa sih startup dan bisnis ini untuk perusahaan kami kelanjutannya ke depannya. Jadi mungkin lebih dipertajam lagi materinya, lebih banyak lagi tamu-tamu yang diundang, yang boleh dikatakan yang berbobot, yang lebih mumpuni di dalam bidangnya, sehingga nanti dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terjawab. Dan diharapkan juga banyak juga undangan-undangan dari pemerintah juga, tidak hanya dari pihak swasta, pemerintah juga diundang, baik itu dari yang bersangkutan dari bidang kementerian atau badan atau lembaga ataupun yayasan, itu lebih bagus lagi, dan contoh-contoh orang yang sudah berhasil. Yang saya tahu sih untuk membuka bisnis startup itu emang nggak mudah. Bisnis startup tuh lebih banyak gagalnya ya. Tapi di lain sisi juga saya belajar di sini gimana cara problem solutionnya, terus gimana cara apa aja yang dibutuhin buat bangun sebuah startup gitu.